Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di video tutorial soal Excel tahun 2025. Kali ini kita ketemu di soal yang ketiga. Push like dulu dong untuk video kali ini. Di video soal yang ketiga ini harus konsentrasi ya. Karena di sini kita akan gunakan fungsi if dan digabung dengan fungsi and dan fungsi if digabung dengan fungsi or. Ada beberapa penggabungan fungsi gitu ya. Jadi tolong agak teliti dalam melihat dan memperhatikan langkah-langkahnya. Udah push like kan lah? Oke, kita lanjut sekarang untuk ngerjakan soal ini. Kita mulai dari ngerjakan yang gaji pokok dulu ya. Nah, gaji pokok di sini ada 3 macam. Ada golongan A, B, dan C. Ya, ada golongan A, B, dan golongan C. Sebenarnya ini bisa kita buatkan tabel datanya menggunakan VLOOKUP. Bisa aja. Tapi di sini kita akan kerjakan menggunakan fungsi if yang ditumpuk menjadi 2. Fungsi if yang ditumpuk menjadi 2. Nih untuk yang golongan A kita gunakan if yang pertama pada bagian true. Kemudian yang ini kita gunakan if yang kedua sama pada bagian true-nya juga. Sedangkan yang ini kita isi pada bagian false. Oke ya. Jadi nanti ini kita gunakan 2 if dan pada bagian false-nya itu kita isi untuk yang C. Kita klik dulu di tempat hasilnya ada di sini. Yang menjadi penentu gaji pokok itu adalah kolom golongan. Jadi nanti kita akan ngeklik ini ya. Kita panggil fungsi if-nya dari logical if. Oke. Yang pertama ini soalnya. Kita klik dulu di sini. D5 sama dengan tanda petik 2 ya. Sama dengan A. Tanda petik 2. Pada bagian true, maka kita isi yang ini. A itu gaji golongannya 120.000. Pada bagian false, yang pertama, kita panggil lagi fungsi if-nya dari sini. Di sini kita akan tumpuk. Nah, sekarang ada yang kedua. If yang kedua, nih di sini juga kita lihat nih if-nya ada 2. Logical test-nya sama. Ini di sini sama dengan karena dia huruf pakai petik 2 ya. B value if true-nya ini yang 100.000. Karena B itu gaji golongannya 100.000. Sedangkan kalau dia bukan A ataupun bukan B, berarti pasti C. Di sini langsung aja false-nya di bagian 85.000. Jadi jika D5 sama dengan A, maka akan muncul 120.000. Jika D5 sama dengan B, maka akan muncul 100.000. Jika bukan A atau B, maka akan muncul 85.000. Kita klik OK. Oke ya, sekarang kita cek copy rumusnya berhasil apa enggak. Cek 85C85. Nah, jadi 85. Ada atau tidak di sini? Hurufnya dia akan terisi 85. Nah, karena jika bukan A atau bukan B, maka akan muncul 85 gitu. Itu rumus if yang kita tumpuk menjadi 2 ya. Nah, di sini diperhatikan ini ada 2 if-nya. Oke ya, semoga bisa paham. Kemudian untuk tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga di sini ini sama seperti gaji pokok, dia ada 3 macam. Berarti di sini kita juga akan tumpuk fungsi if-nya menjadi 2. Hanya saja di sini if-nya itu menggunakan 2 syarat.
Yang pertama, statusnya kawin dan anaknya lebih dari 4 untuk dapat 10%. Jadi kalau untuk dapat 10% syaratnya harus sudah kawin dan anaknya lebih dari 4. Sedangkan untuk status kawin dan anaknya kurang dari 4 akan dapat 7%. Nah, di sini berarti ada 2 syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan 10% atau 7%. Untuk mengakomodir 2 syarat ini, maka kita akan gunakan fungsi N. Jadi ini nanti sama seperti yang gaji pokok, kita taruh di if pada true, if 1 pada bagian true-nya. Ini juga kita taruh di bagian true pada if yang kedua. Dan yang ini kita taruh di bagian false-nya. Kita coba ya. Oke, kita mulai. Untuk logikalnya kita panggil if. Nah, di sini if syaratnya tadi kan ada kawin dan lebih dari 4. Karena 2, kita panggil N dari sini. Jika fungsi N-nya tidak ada, kita bisa cari nanti ya. Yang pertama di sini dulu, ini sama dengan petik 2K. Yang kedua, syarat yang kedua, jumlah anak lebih dari 4. Dua syarat ini udah masuk, kita kembali ke fungsi if. Caranya kita klik aja di sini if-nya. Nah, dia kembali ke sini. Maka dia akan dapat 10%. Di tunjangan karyawannya 10%. Berarti 10%-nya dikalikan dengan gaji pokoknya. Kemudian pada bagian false, kita panggil lagi fungsi if. Nah, sekarang if-nya ada 2, ini 1, ini 2. Sama seperti tadi, if-nya kita isi dengan N pada logical test-nya. Syarat yang pertama, status atau C5 harus sama dengan K. Kemudian syarat yang kedua, jumlah anak itu F5 harus kurang dari 4. Kurang dari atau sama dengan 4. Oke, udah syaratnya udah masuk 2. Kita klik lagi if yang keduanya di sini. Baru kita klik di sini tunjangannya 7% pada bagian true-nya. 7% dikali dengan gaji pokok. Jika bukan yang 10% atau bukan yang 7%, berarti dia dapat yang 5%. Karena cuma ada 3 pilihan. Karena cuma ada 3 pilihan, berarti pilihan yang ketiga itu otomatis. Kalau enggak yang pertama atau yang kedua, maka dia akan dapat tunjangan yang ketiga. Berarti ini langsung aja kita ketik di bagian false-nya 5%. Kita kalikan dengan gaji pokoknya. Oke, kita coba. Jumlah anak ini ada di F. Ini F, benar. Yang ini F. Ini C5. Oke, status. Nah, seperti ini. Coba kita perhatikan dulu datanya benar atau salah. Tidak kawin. Tidak kawin, anaknya nggak ada otomatis ya. Berarti dia dapat 5%. 5% kali 85. Oke, benar. Yang ini coba kita lihat yang ini. Kawin anaknya 3. Dapat 7% dari 120.000. Benarkah? Kita coba cek dulu ya.
sama dengan, kita cek dulu untuk kebenarannya. Kita cek 7%. Anaknya 3 ini dikalikan dengan 7%. 8.400. Oke, berarti ini benar. Berarti ini benar ya, dapat 7% dia. Nah, seperti itu. Yang dapat 10% nggak ada, karena anaknya harus lebih dari 4. Paling besar dapat 7%. Begitu, oke. Udah, berarti berhasil kita untuk membuat tunjangan keluarga. Berikutnya untuk tunjangan khusus. Nah, di sini tunjangan khusus, kita perhatikan di soal. Besarnya 5% hanya diberikan kepada golongan A atau bekerja lebih dari 3 tahun. Jadi syaratnya untuk dapat 5% itu ada 2, tapi 1 aja terpenuhi maka dia dapat. Beda dengan tunjangan keluarga ya. Kalau tunjangan keluarga itu harus dua-duanya syarat terpenuhi. Anaknya ada berapa, kemudian kawin atau tidak kawin gitu. Oke, jadi sekarang untuk tunjangan khusus, karena dia syaratnya ada 2, tapi bisa terpenuhi salah satu aja, berarti kita gunakan fungsi OR yang digabung dengan fungsi if ya. Jadi di sini tunjangan khusus kan berarti dapat 5% atau nggak dapat 5% gitu. Nah, untuk yang dapat atau nggak dapat, berarti kita gunakan fungsi if logikalnya. If logical testnya, panggil fungsi OR. Di sini udah ada OR ya. Kita kalau nggak ada, kita lihat dari di sini more functionnya. Kemudian kita pilih all dan cari OR. OR berarti ini urut abjad ya, MNO. OR nih. Oke. Logikalnya, syarat yang pertama tadi golongannya harus A, berarti golongan yang ini. Golongan sama dengan titik 2A. Atau syarat yang kedua itu adalah lebih dari 3 tahun lama bekerja. Nih, lama bekerjanya lebih dari 3. Tuh, syaratnya udah kita masukkan dua-duanya. Kemudian kita klik if yang di sini, kita kembali ke if yang awal. Nih. Value if true-nya jika syarat yang atas terpenuhi berarti dia 5% dikali dengan gaji pokoknya. Value if false-nya 0. Jadi dia kalau yang atas terpenuhi dapat 5%, tapi kalau yang atas tidak terpenuhi 0. Oke, sekarang kita copy rumusnya, apakah berhasil? Nah, seperti ini. Nah, seperti itu cara kita ngerjakan tunjangan khusus. Kalau bingung diulang lagi ya. Berikutnya di sini adalah ngisi gaji bersih. Berarti gaji bersih, kalau ini namanya tunjangan berarti dia nambah ya. Ini jadi sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga ditambah dengan tunjangan khusus. Enter. Kemudian kita tarik. Oke, seperti ini. Tabel ini udah jadi, sekarang tinggal yang bawah nih. Yang bawah sudah pernah kita kerjakan, total, max, min, dan rata. Kita pilih, untuk total kita pakai sum, blok datanya benar, enter aja. Kemudian untuk max, kita pilih ini maksimum, tapi tunggu dulu, blok datanya salah ya. Jadi kita blok ulang, enter. Kemudian untuk yang min, kita blok ulang karena datanya yang diblok salah. Enter lagi, dan rata juga sama, average untuk rata. Nih dia ngebloknya salah nih. Ada 3 baris yang keblok, berarti kita blok ulang. Klik, tahan, tarik ngebloknya. Enter. Nah, 4 macam ini kita copy ke samping aja. Kalau pagar berarti kurang lebar aja. Nah, seperti ini udah jadi. Kita kasih warna biar dia agak berbeda dengan yang lainnya. Gitu. Demikian untuk soal yang ketiga.
Semoga bisa mengikuti, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih atas push like-nya.